Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Andrea Daviana, NPM 6022001042 dari kelas Katolik GB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkawinan dalam pandangan Katolik. Dalam kitab hukum kanonik 1055 disebutkan bahwa pengertian dalam perkawinan adalah nomor 1, ada perjanjian, yang kedua hidup bersama, yang ketiga antara laki-laki dan perempuan, yang keempat terarah pada kesejahteraan suami dan istri, yang kelima terarah pada kelahiran dan pendidikan anak, dan yang keenam memiliki martabat sakramen atau antara dua orang yang sudah dibaptis. Selain itu, dalam kitab hukum kanonik 1056 disebutkan beberapa ciri-ciri hakiki dari perkawinan, yang diantaranya itu yang pertama ada kesatuan, di mana kesatuan berarti antara satu laki-laki dan juga satu perempuan. Yang kedua, tidak poligami atau tidak memiliki istri lebih dari satu, dan yang ketiga, tidak poliandri atau tidak memiliki suami lebih dari satu. Selain itu juga menurut kitab ini, perkawinan dalam Katolik tidak terputuskan. Mereka menuntut kesetiaan dari suami dan istri dan juga seumur hidup hingga maut memisahkan, di mana Katolik tidak memperbolehkan adanya perceraian. Setelah ini saya akan menampilkan salah satu contoh atau masalah dari perkawinan yang ada di kehidupan sehari-hari. Mbak, kayaknya suamiku selingkuh deh. Masa? Aku nemuin bill hotel. Yang bener. Kita cek yuk. Yuk. Kemarin tuh hotelnya bintang 5 gitu, Mbak. Ini bener kamarnya. Ini bener kamarnya. Ini kita cek. Mbak, kalau suamiku benar selingkuh gimana, Mbak? Ya kita lihat dulu aja. Reko. Kamu ngapain berdua sama perempuan di hotel, Mas? Safira, Kamu yang harusnya aku tanya ngapain datang ke sini, ha? Kamu tega. Kamu selingkuh dari aku. Selingkuh? Ini cuma teman aku, kapan ada selingkuh-selingkuh segala? Kamu di hotel, Mas. Kamu tuh tugasnya di rumah, ngurusin anak. Udah, harusnya kamu Udah, bawa aja dia keluar, bawa. dalam video sebelumnya diceritakan kecurigaan seorang istri terhadap perselingkuhan suaminya, di mana ternyata suaminya memang benar-benar selingkuh dengan wanita lain. Dalam kitab Katolik, perselingkuhan sangat dibenci oleh Tuhan karena tidak mencerminkan pengertian perkawinan yang ada pada kitab hukum kanonik 1055, di mana seharusnya suami dan istri saling memiliki kesetiaan. Di dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian, di mana pada video sebelumnya suami yang seharusnya berjanji sehidup semati dengan seorang istri akan tetapi malah mengkhianatinya dengan cara berselingkuh. Dan yang kedua juga tidak mencerminkan kebersamaan hidup, di mana seorang suami malah berselingkuh dengan wanita lain, dan juga tidak terarah pada kesejahteraan antara suami dan istri. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang perselingkuhan berbunyi, Tuhan sendiri dengan sangat jelas menyatakan bahwa Dia membenci perselingkuhan, apalagi sampai terjadi perceraian. Tuhan tidak hanya meminta pasangan suami istri untuk setia sampai maut memisahkan. Ayat tersebut dijelaskan pada ayat Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Amsal pasal 6 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Jika kita melakukan perselingkuhan tersebut, maka kita tidak akan luput dari segala dosa dan hukuman. Hal tersebut juga diperumpamakan dalam ayat yang ke-30. Jika manusia melakukan dosa, maka manusia tersebut merupakan manusia yang tidak memiliki akal budi. Jadi kesimpulannya pada surat Amsal tersebut yaitu ayat yang menceritakan tentang konsekuensi dari perzinahan tersebut. Dalam pemutusan ikatan perkawinan dijelaskan juga dalam surat Matius 19 ayat 6 bahwa pada prinsipnya pernikahan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hal tersebut tertuang dalam surat Matius 19 ayat 6 berbunyi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Perzinahan juga bukan hanya merugikan baik suami maupun istri, akan tetapi akan merugikan anak yang akan dikandungnya. Karena dalam Katolik sangat dilarang atau menjadi halangan apabila menikahi anak hasil dari perzinahan. Dengan adanya beberapa masalah dari perkawinan, seharusnya baik suami maupun istri berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dan juga menjaga kesucian dari pernikahannya, diantaranya menghindari hal-hal negatif dalam pernikahannya, yaitu seperti perselingkuhan atau berbuat hal-hal yang akan mengancam bahtera rumah tangganya. Sekian video dari saya tentang perkawinan dalam Katolik. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.